Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Gia Panitrianuar. Nah, teman-teman pernah nggak sih dengar istilah anak berkebutuhan khusus atau ABK? Pasti pernah kan? Tapi sayangnya di masyarakat kita itu masih banyak yang menganggap bahwa ABK itu semuanya itu sama. Faktanya tidak seperti itu. Nah, di video ini aku mau mengajak teman-teman semua untuk memahami jenis-jenis ABK supaya kita bisa memberikan dukungan yang sesuai untuk mereka. Nah, jenis ABK yang pertama adalah tunadaksa. Tunadaksa adalah kondisi, kelainan atau gangguan pada anggota gerak tubuh seperti lengan, kaki, otot, atau persendian. Tunadaksa memiliki karakteristik fisik seperti keterbatasan gerakan tubuh, bagian tubuh kurang sempurna, dan sering memerlukan alat bantu, baik itu kursi roda ataupun penyangga. Nah, karakteristik akademik dan kognitifnya ini, tunadaksa sebagian besar memiliki kemampuan kognitif yang normal. Namun, jika terkait gangguan saraf, kemampuan kognitif bisa bervariasi. Selanjutnya, karakteristik sosial dan emosi tunadaksa itu sering merasa kurang percaya diri atau berbeda, bisa menjadi lebih pendiam atau menarik diri, dan memerlukan dukungan sosial dan pengertian untuk berpartisipasi aktif. Jenis ABK yang kedua adalah tunanetra. Tunanetra ini adalah gangguan sistem penglihatan, baik itu sebagian maupun total, sehingga mempengaruhi sistem penerimaan informasi visual dan membutuhkan modifikasi media serta metode pembelajaran yang lainnya. Karakteristik umum dari tunanetra yaitu kesulitan mengenali objek, baik itu tulisan atau simbol visual, lalu hambatan orientasi dan mobilitas, lalu perkembangan konsep ruang dan jaraknya berbeda, dan lebih sensitif terhadap suara dan juga sentuhan. Jenis ABK yang ketiga adalah tunarungu. Tunarungu merupakan gangguan sistem pendengaran yang berakibat menghambat kemampuan berkomunikasi pada anak. Karakteristik tunarungu itu kesulitan memahami pembicaraan tanpa visual, perkembangan bicaranya terlambat, dan juga mengandalkan bahasa isyarat dan ekspresi wajah. Nah, jenis ABK selanjutnya adalah tunawicara. Tunawicara ini merupakan gangguan kemampuan berbicara atau menghasilkan suara yang jelas pada anak yang diakibatkan oleh sistem atau organ berbicara. Karakteristik ABK tunawicara yaitu pengucapan katanya tidak jelas, gangguan kelancaran berbicara ataupun gagap, dan juga menggunakan gestur, tulisan, dan gambar. Nah, jenis ABK selanjutnya adalah tunagrahita. Jadi, tunagrahita ini merupakan keterbatasan intelektual dan adaptasi perilaku pada anak yang biasanya terdeteksi sejak dini, mempengaruhi belajar dan juga berpikir, serta mempengaruhi interaksi sosial mereka. Karakteristik tunagrahita itu kesulitan memahami instruksi yang kompleks, membutuhkan strategi pembelajaran khusus, dan juga kesulitan dalam komunikasi sosial. Nah, selanjutnya ada jenis ABK autisme. Autisme ini merupakan gangguan kompleks pada perkembangan komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas imajinatif anak. Anak berkebutuhan khusus autisme biasanya menghindari kontak mata, gerakannya berulang atau stereotip, dan juga dia sering menolak akan perubahan lingkungan. Jenis ABK selanjutnya adalah ADHD. Nah, ADHD ini merupakan kekurangan memusatkan perhatian yang disertai hiperaktif pada anak. Anak ADHD biasanya sulit memfokuskan diri,
sering membuat kesalahan karena terlalu aktif dan juga sulit menyelesaikan pekerjaannya. Jenis ABK selanjutnya adalah anak berbakat. Nah, biasanya anak berbakat ini memiliki kemampuan atau kecerdasan di atas rata-rata anak pada seusianya. Anak berbakat mampu memahami konsep rumit lebih cepat, ingatannya baik, dan juga dapat berpikir kritis. Nah, ia juga berpikir cepat dan mendalam, rasa ingin tahunya tinggi, dan memiliki kreativitas dan imajinasi yang tinggi pula. Nah, jenis ABK yang terakhir itu ada disleksia. Jadi disleksia ini kesulitan belajar pada anak, baik itu membaca ataupun menulis, yang disebabkan oleh perbedaan cara kerja saraf otaknya. Disleksia itu biasanya sulit membedakan huruf yang mirip, misalkan B dan D. Lalu, membaca kata terbalik atau tertukar, misalkan ubi terbaca ibu. Lalu, kesulitan memahami teks meskipun mampu membaca kata per kata, dan sering menghindari kegiatan membaca karena ia merasa frustasi. Nah, dalam lingkungan sekolah, guru BK atau konselor ini memiliki peran yang sangat penting dalam membantu ABK dalam berinteraksi sosial. Konselor atau guru BK ini bisa membantu memberikan layanan pendampingan untuk ABK, membantu teman sebayanya memahami tentang keadaan ABK, terus juga mencegah terjadinya bullying atau diskriminasi pada ABK. Jadi selain itu, konselor atau guru BK juga dapat bekerja sama dengan guru lain, dengan orang tua maupun dengan tenaga ahli lainnya dalam membantu ABK untuk berkembang sesuai kemampuannya. Setiap anak terlahir unik, begitu juga ABK. Mungkin ABK memang memiliki kebutuhan khusus dibanding dengan anak lainnya, tetapi mereka tetap memiliki hak yang sama, hak untuk belajar, hak untuk berkembang, dan juga dihargai oleh lingkungan sekitarnya. Nah, dengan memahami berbagai jenis ABK, kita bisa membantu mereka dan memberikan support kepada mereka untuk mereka berkembang dengan lebih baik lagi. Nah, mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang ramah, yang nyaman dan aman bagi semua anak tanpa terkecuali, termasuk juga anak ABK. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.